Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, bayangkan suatu pagi Anda menerima kabar yang membuat napas terasa berat. Pagi itu saya mendapatkan pesan suara dari sahabat lama di Makassar, Pak Umar, 68 tahun. Suaranya parau seperti menahan rasa takut. "Dok, kenapa ginjal saya tiba-tiba lemah padahal saya sudah makan sehat setiap hari?" katanya. Pertanyaan itu langsung membuat saya terdiam. Bagaimana mungkin seseorang yang selama ini dikenal disiplin menjaga pola hidup kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit? Pak Umar adalah contoh yang sering saya temui. Setiap pagi ia memulai hari dengan air hangat, sarapan buah segar dan sayur tanpa minyak. Ia sudah meninggalkan gorengan dan daging merah sejak lama. Tetangga kagum melihat tubuhnya tetap bugar di usia senja. Tapi minggu lalu hasil pemeriksaan medis menunjukkan fungsi ginjalnya hanya tersisa 35%. Tidak ada rasa nyeri di pinggang, tidak ada bengkak di kaki, bahkan buang air pun terasa normal. Bapak Ibu, pernahkah Anda merasa sudah melakukan semua yang benar, tapi justru mendapat kabar yang meruntuhkan semangat? Pernahkah Anda yakin sedang melindungi tubuh, namun diam-diam malah menguji ketahanannya setiap hari? Jika pernah, berarti Anda tidak sendirian. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, hampir 60 tahun, dan lebih dari 20 tahun terakhir, saya mendampingi kesehatan para lansia di berbagai daerah Indonesia. Saya melihat sendiri bagaimana niat baik bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dibarengi dengan pengetahuan yang tepat. Tetaplah bersama saya di video ini, karena kita akan membongkar satu kebiasaan yang sering dianggap aman, namun ternyata bisa perlahan merusak ginjal tanpa disadari. Yang lebih penting, saya juga akan tunjukkan cara sederhana untuk memperbaikinya, sehingga Bapak Ibu bisa menjaga kesehatan tanpa harus hidup dalam rasa was-was. Saya yakin apa yang akan kita bahas sebentar lagi mungkin akan membuat Bapak Ibu melihat ulang kebiasaan sehari-hari yang selama ini dianggap aman. Yang mengejutkan, saya menemukan banyak lansia yang justru merusak ginjalnya pelan-pelan pada saat mereka merasa sedang menjaga kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak orang beranggapan bahwa selama makanan itu alami dan bergizi, maka tubuh pasti akan sehat. Apalagi jika sudah menjauhi daging merah gorengan dan makanan kemasan. Sayangnya kenyataan tidak selalu sesederhana itu. Dalam praktik saya sering bertemu lansia yang datang dengan masalah ginjal padahal menu hariannya dipenuhi buah sayur dan kacang-kacangan. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah terlalu fokus pada satu atau dua jenis makanan yang dianggap paling sehat, lalu mengonsumsinya setiap hari dalam porsi besar. Misalnya kacang mete atau almond yang memang baik untuk jantung, tapi jika dimakan segenggam demi segenggam setiap sore tanpa henti, lama-lama bisa memberi beban pada ginjal. Atau sayur bayam yang kaya zat besi, tetapi bila disantap mentah setiap hari, kadar oksalatnya dapat menumpuk di dalam tubuh. Masalahnya tubuh kita membutuhkan keseimbangan. Makanan yang baik sekalipun, jika dikonsumsi berlebihan atau tidak diimbangi dengan nutrisi lain, bisa berubah menjadi sumber masalah. Oksalat misalnya adalah senyawa alami yang terdapat pada banyak jenis tumbuhan. Dalam jumlah kecil ia akan dibuang melalui urin tanpa menimbulkan masalah. Tetapi jika jumlahnya terlalu banyak dan ditambah dengan asupan kalsium yang kurang, oksalat akan mengikat mineral dan membentuk kristal yang mengendap di ginjal. Proses ini sering berlangsung diam-diam tanpa gejala, berarti hingga kerusakan sudah cukup parah. Kira-kira, apakah di rumah ada kebiasaan makan yang Bapak Ibu lakukan setiap hari tanpa pernah memikirkan dampaknya pada ginjal? Coba bayangkan sesuatu yang kita anggap menyehatkan, ternyata bisa menjadi butiran pasir kecil yang setiap hari mengikis kekuatan penyaring ginjal kita. Data dari RSUP Dr. Wahidin Makassar menunjukkan bahwa sekitar 28% pasien batu ginjal lansia justru memiliki pola makan yang terlihat sehat, tetapi sangat tinggi oksalat. Kondisi ini semakin diperparah oleh kebiasaan yang tampak sepele, seperti jarang minum air putih atau terlalu sedikit bergerak setiap hari. Urin yang pekat dan sirkulasi darah yang lambat membuat ginjal bekerja lebih keras dari seharusnya sampai akhirnya fungsi penyaringnya mulai menurun. Bapak Ibu, pernahkah Anda memerhatikan bahwa terkadang kita terlalu percaya pada satu informasi tanpa memeriksa kebenarannya? Misalnya ada tetangga yang bilang bahwa makan kacang setiap hari membuat awet muda, lalu kita menirunya tanpa mempertimbangkan kebutuhan tubuh sendiri. Atau membaca artikel yang menyarankan minum teh hijau sebanyak mungkin tanpa memikirkan efek sampingnya. Disinilah letak masalahnya, niat baik saja tidak cukup. Kita memerlukan pengetahuan yang benar sesuai dengan kondisi tubuh dan usia.
Dalam bagian berikutnya, saya akan mengajak Bapak Ibu mengenali penyebab tersembunyi di balik kerusakan ginjal yang sering luput dari perhatian agar kita bisa memperbaiki langkah sebelum terlambat. Sebentar lagi saya akan jelaskan mekanisme sederhana yang akan membuat Bapak Ibu mengerti kenapa kebiasaan kecil jika dilakukan terus-menerus bisa membuat ginjal kehilangan fungsinya tanpa gejala yang jelas. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita masuk ke inti persoalan yang dialami banyak lansia kerusakan ginjal yang berlangsung perlahan dan seringkali tanpa keluhan berarti. Salah satu penyebab utamanya adalah penumpukan senyawa bernama oksalat. Oksalat ini bukan racun buatan pabrik melainkan senyawa alami yang terdapat pada banyak bahan pangan seperti kacang mete, almond, bayam, daun singkong, teh, dan coklat. Dalam jumlah kecil, oksalat akan larut dan dibuang bersama urin. Namun jika jumlahnya berlebihan setiap hari, ia mulai menjadi masalah. Ketika asupan oksalat tinggi tidak diimbangi dengan cukup kalsium senyawa, ini akan lolos dari pencernaan dan masuk ke aliran darah. Dari sana ia akan mencari tempat menetap di ginjal dalam bentuk kristal kecil. Berbeda dengan batu ginjal yang biasanya menimbulkan nyeri hebat, kristal oksalat bekerja diam-diam merusak jaringan penyaring ginjal sedikit demi sedikit. Bayangkan ginjal seperti saringan kain halus. Jika setiap hari dilewati oleh butiran pasir tajam, lama-kelamaan serat kain itu akan robek. Kalau Bapak Ibu membayangkan ginjal seperti saringan kain halus tadi, kira-kira berapa lama ia bisa bertahan kalau setiap hari harus menahan gesekan butiran pasir tajam itu? Contoh yang sering saya temui adalah Pak Hidayat, 70 tahun di Banjarmasin. Beliau rutin minum teh hijau 5 kali sehari dan ngemil almond hampir setiap sore. Awalnya merasa segar, tetapi setahun kemudian fungsi ginjalnya menurun drastis. Beliau tidak pernah menyangka bahwa kebiasaan yang terasa menyehatkan itu justru menjadi beban bagi tubuh. Selain oksalat, ada 2 kebiasaan yang mempercepat kerusakan ginjal pada lansia. Pertama, kurang minum air putih. Banyak orang berpikir jika tidak merasa haus berarti tubuh tidak kekurangan cairan. Padahal pada usia lanjut rasa haus memang berkurang secara alami. Akibatnya urin menjadi pekat dan konsentrasi oksalat di dalamnya meningkat mempercepat pembentukan kristal. Kedua, jarang bergerak. Aktivitas fisik yang minim membuat sirkulasi darah melambat, metabolisme menurun dan beban kerja ginjal bertambah. Bahkan pekerjaan ringan seperti menyapu halaman atau berjalan berkeliling rumah pun jarang dilakukan, sehingga ginjal tidak mendapatkan dukungan dari sistem peredaran darah yang lancar. Yang perlu diingat, kerusakan ginjal akibat kombinasi ini tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah proses bertahun-tahun yang sering dimulai dari kebiasaan kecil. Itulah mengapa banyak orang baru menyadari setelah pemeriksaan rutin menunjukkan angka fungsi ginjal yang sudah rendah. Bapak Ibu, apakah di rumah ada kebiasaan makan atau minum tertentu yang dilakukan setiap hari tanpa henti? Pernahkah Anda menghitung berapa gelas air putih yang diminum dalam sehari dan kapan terakhir kali Anda bergerak di luar ruangan? Pertanyaan ini penting karena kadang jawabannya menjadi petunjuk awal untuk mencegah ginjal bekerja terlalu keras. Di bagian berikutnya, saya akan mengajak Bapak Ibu mengenali tanda-tanda awal kerusakan ginjal yang sering tidak disadari agar kita bisa bertindak sebelum terlambat. Tetaplah bersama saya karena pengetahuan ini bisa menjadi langkah pertama untuk menyelamatkan fungsi ginjal yang masih kita miliki. Sekarang mari kita perhatikan bersama tanda-tanda yang sering terlewat, padahal bisa menjadi alarm pertama sebelum kondisi memburuk. Saya ingin Bapak Ibu mencatatnya dalam ingatan, karena mengenali gejala sejak dini dapat membuat perbedaan besar bagi kesehatan di masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu alasan mengapa kerusakan ginjal sering terlambat ditangani adalah karena gejalanya di tahap awal sangat halus, bahkan hampir tidak terasa. Banyak orang baru mengetahuinya setelah melakukan pemeriksaan rutin, dan saat itu fungsi ginjal sudah menurun cukup jauh. Beberapa tanda awal yang perlu diwaspadai antara lain, rasa lelah yang tidak biasa meski sudah cukup istirahat, berkurangnya jumlah urin atau perubahan warna urin menjadi lebih pekat, bengkak ringan di pergelangan kaki atau jari tangan, serta tekanan darah yang mulai naik tanpa sebab jelas. Gejala ini sering diabaikan karena dianggap wajar pada usia lanjut. Contoh yang pernah saya temui adalah Ibu Sari, 65 tahun dari Bandung. Beliau tidak pernah merasakan nyeri di pinggang atau gejala khas batu ginjal. Satu-satunya keluhan hanyalah cincin di jarinya terasa lebih sempit dan sedikit susah dilepas. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah tanda bengkak ringan akibat ginjal tidak mampu membuang kelebihan cairan secara optimal.
Secara medis, hal ini terjadi karena ginjal memiliki peran menyaring limbah dan mengatur keseimbangan cairan serta mineral. Saat fungsinya mulai menurun cairan dan zat, sisa akan menumpuk dalam darah menimbulkan gejala halus seperti yang tadi disebutkan. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% lansia dengan penyakit ginjal kronis stadium awal tidak memiliki keluhan yang jelas hingga kondisinya memburuk. Bapak Ibu coba tanyakan pada diri sendiri, apakah akhir-akhir ini sering merasa lemas tanpa sebab atau mulai mengalami pembengkakan ringan di kaki? Apakah tekanan darah cenderung naik meski pola makan terasa sudah sehat? Jangan menunggu gejala menjadi parah untuk memeriksakan diri. Pemeriksaan sederhana seperti tes darah dan urin bisa memberikan gambaran awal kondisi ginjal, dan semakin cepat kita mengetahuinya, semakin besar peluang untuk mempertahankan fungsi yang masih ada. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke tahap yang paling penting, yaitu membahas langkah-langkah praktis yang bisa langsung dilakukan di rumah untuk mencegah kerusakan ginjal semakin parah. Tetaplah menyimak, karena bagian ini akan memberi Bapak Ibu panduan yang mudah diikuti dan bisa membuat perbedaan nyata bagi kesehatan. Kalau tanda-tanda tadi mulai terasa, jangan menunggu lebih lama. Inilah saatnya mengambil langkah sederhana, namun berdampak besar bagi kesehatan ginjal. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu kebiasaan yang paling mudah dilakukan, namun sering diabaikan adalah minum air putih yang cukup. Banyak lansia hanya minum ketika merasa haus, padahal rasa haus pada usia lanjut sudah berkurang secara alami. Akibatnya tubuh sering mengalami dehidrasi ringan tanpa disadari. Urin menjadi lebih pekat, dan konsentrasi zat seperti oksalat meningkat, sehingga risiko pembentukan kristal di ginjal pun bertambah. Kebutuhan air setiap orang memang berbeda, tetapi rata-rata lansia memerlukan sekitar 8 gelas per hari. Cara paling mudah adalah membaginya dalam beberapa waktu, seperti 1 gelas setelah bangun tidur, 1 gelas sebelum makan, 1 gelas setelah beraktivitas, dan 1 gelas sebelum tidur. Sisanya dapat dibagi rata di antara waktu tersebut. Hindari minum sekaligus dalam jumlah besar, karena justru membuat ginjal bekerja terlalu cepat dalam waktu singkat. Saya pernah mendampingi Pak Idris 66 tahun, yang awalnya hanya minum 3 gelas per hari. Setelah ia membuat jadwal minum yang teratur, tekanan darahnya stabil dan fungsi ginjalnya tidak lagi menurun. Kuncinya sederhana, jangan tunggu haus, tapi jadikan minum air sebagai rutinitas harian. Selain cukup minum, ginjal juga membutuhkan dukungan dari peredaran darah yang lancar. Salah satu cara termudah adalah bergerak setiap hari. Tidak perlu olahraga berat, cukup aktivitas ringan, seperti berjalan keliling halaman, menyapu teras, atau menyiram tanaman selama 15-30 menit. Gerakan ini membantu meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke ginjal, sehingga proses penyaringan menjadi lebih efektif. Kurangnya gerak membuat metabolisme melambat dan penumpukan limbah dalam tubuh meningkat. Bahkan penelitian menunjukkan lansia yang aktif bergerak setiap hari memiliki risiko penyakit ginjal kronis lebih rendah hingga 20% dibanding yang jarang bergerak. Pak Rudi 70 tahun di Yogyakarta dulunya jarang keluar rumah setelah pensiun. Setelah ia mulai berjalan santai setiap pagi selama 20 menit, keluhannya tentang bengkak di kaki, berkurang, tidurnya lebih nyenyak, dan hasil pemeriksaan ginjal menunjukkan perbaikan. Gerakan kecil bila dilakukan secara rutin akan menjadi pelindung besar bagi kesehatan ginjal. Bapak Ibu yang saya hormati, oksalat memang tidak berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah kecil, namun akan menjadi masalah jika porsinya berlebihan. Makanan tinggi oksalat antara lain kacang mete, almond, bayam, daun singkong, bit, teh, dan coklat. Banyak orang menganggap makanan ini selalu aman karena berasal dari bahan alami, padahal jika dimakan setiap hari dalam jumlah besar, oksalat akan menumpuk di tubuh dan membentuk kristal di ginjal. Cara mengatasinya adalah dengan mengatur frekuensi dan porsi. Misalnya kacang mete atau almond cukup 1 genggam kecil 2-3 kali seminggu. Sayur bayam atau daun singkong sebaiknya tidak dimakan mentah setiap hari, apalagi dalam porsi besar. Sebagai gantinya pilih buah dan sayur rendah oksalat seperti pepaya, apel, semangka, labu siam, atau wortel. Ada cara sederhana untuk mengurangi kadar oksalat, yaitu merebus sayur yang tinggi oksalat, lalu membuang air rebusannya sebelum dimasak ulang. Proses ini dapat menurunkan kadar oksalat hingga 50%. Ingat, sehat bukan hanya soal memilih makanan baik, tetapi juga mengatur porsinya dengan bijak. Kalsium bukan hanya penting untuk tulang, tetapi juga berperan besar dalam melindungi ginjal.
Ketika dikonsumsi bersama makanan tinggi oksalat kalsium, akan mengikat oksalat di usus, sehingga tidak diserap ke dalam darah dan tidak sampai ke ginjal. Tanpa cukup kalsium oksalat, lebih mudah membentuk kristal yang merusak jaringan penyaring ginjal. Sumber kalsium yang aman dan mudah didapat bagi lansia Indonesia, antara lain, tahu tempe ikan teri ikan kembung susu rendah lemak atau susu kambing. Cobalah menambahkan satu sumber kalsium di setiap waktu makan. Misalnya sarapan dengan tahu kukus, makan siang dengan ikan kembung bakar, dan makan malam dengan sepotong tempe kukus. Yang perlu dihindari adalah suplemen kalsium dalam dosis besar, tanpa pengawasan dokter karena dapat menyebabkan endapan kalsium berlebihan di ginjal. Jauh lebih aman jika kebutuhan kalsium dipenuhi dari makanan sehari-hari, sehingga tubuh mendapat manfaatnya secara alami. Ketika pembatasan oksalat dipadukan dengan asupan kalsium yang cukup, beban kerja ginjal akan berkurang dan risiko kerusakan jangka panjang pun dapat ditekan. Sebentar lagi, sebagai penutup bagian solusi, saya akan berikan kepada Bapak Ibu sebuah contoh menu harian yang bukan hanya aman untuk ginjal, tetapi juga lezat, bergizi, seimbang dan mudah disiapkan di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, menjaga kesehatan ginjal tidak berarti kita harus makan makanan yang hambar atau membosankan. Dengan memilih bahan yang tepat dan cara masak yang bijak, kita tetap bisa menikmati hidangan yang segar, penuh rasa, dan tetap aman bagi ginjal. Mari kita bayangkan bersama satu hari penuh dengan makanan yang menyehatkan, rendah oksalat, seimbang gizinya, dan praktis untuk dibuat di dapur rumah. Pagi hari begitu bangun tidur, awali dengan segelas air putih hangat. Rasakan bagaimana air itu membantu membilas sisa-sisa metabolisme dari malam sebelumnya. Setelah itu nikmati bubur oat yang diberi potongan pepaya matang, lembut, manis, dan segar, ditambah taburan biji chia atau wijen yang kaya serat. Untuk melengkapinya, minum segelas kecil susu kambing rendah lemak atau santap tahu kukus hangat sebagai sumber kalsium yang ramah untuk tubuh. Menjelang siang, nasi merah atau nasi putih yang dimasak dengan sedikit kunyit akan menjadi sumber energi yang baik. Sajikan bersama ikan kembung bakar atau pindang yang gurih, alami, kaya omega 3 dan kalsium dari tulangnya. Lengkapi dengan sayur bening, labu siam, wortel, dan sedikit daun kelor yang kaya vitamin namun tidak membebani ginjal. Jangan lupa minum air putih di sela-sela waktu makan agar tubuh tetap terhidrasi. Sore harinya saat ingin ngemil, pilih buah apel yang renyah atau jambu air yang segar. Jika ingin makan kacang, ambillah kacang tanah rebus dalam porsi kecil. Kandungan oksalatnya rendah dan proses perebusan membantu mengurangi kadarnya. Minum teh herbal ringan seperti bunga telang atau chamomile tanpa gula untuk memberi rasa tenang menjelang malam. Waktu makan malam, sup ayam kampung hangat dengan kembang kol atau buncis akan menutup hari dengan sempurna. Tambahkan sepotong tempe kukus atau goreng kering untuk protein dan kalsium. Sebelum tidur, minumlah segelas air putih hangat, cukup setengah gelas saja, agar tidak sering terbangun di malam hari. Dengan menu seperti ini, tubuh mendapatkan gizi lengkap, rasa tetap nikmat, dan ginjal pun bekerja lebih ringan setiap harinya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita melangkah ke bagian penutup, saya ingin mengajak Bapak Ibu sejenak merefleksikan apa yang sudah kita bicarakan sejak awal. Kita sudah membahas bagaimana kebiasaan yang terlihat sehat bisa menjadi beban bagi ginjal jika dilakukan tanpa keseimbangan. Kita juga sudah memahami peran oksalat, pentingnya cukup minum air rutin, bergerak setiap hari, dan memilih makanan yang tepat. Sekarang mari kita buat momen ini menjadi interaktif. Coba Bapak Ibu ingat-ingat kebiasaan apa yang selama ini paling sering dilakukan dan mungkin perlu dikurangi demi kesehatan ginjal. Apakah ngemil kacang dalam porsi besar setiap sore atau mungkin minum air hanya saat haus? Silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman Bapak Ibu bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Kalau boleh, saya ingin mengajukan 3 pertanyaan sederhana. Pertama, satu kebiasaan yang sekarang sudah Bapak Ibu tinggalkan demi menjaga ginjal. Kedua, minuman apa yang kini selalu Bapak Ibu minum setiap hari untuk mendukung kesehatan tubuh. Dan ketiga, jika harus memberi satu nasihat singkat untuk teman atau keluarga agar ginjal mereka tetap sehat sampai tua, apa yang akan Bapak Ibu sampaikan? Bapak Ibu bisa menjawab 1, 2, atau semua pertanyaan ini. Setiap jawaban yang Anda tulis akan menjadi bagian dari komunitas yang saling menguatkan, karena kesehatan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga amanah yang kita jaga bersama. Supaya saya tahu siapa saja yang menyimak sampai di titik ini, silakan tulis angka 3 di kolom komentar. Mari kita saling mendukung, saling mengingatkan, dan menjaga semangat agar ginjal tetap sehat sepanjang usia.
Sebelum kita menutup pembahasan hari ini, saya ingin Bapak Ibu tetap bersama saya sebentar lagi karena ada satu pesan penting yang bisa menjadi pegangan seumur hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kisah hari ini, kita belajar bahwa niat baik saja tidak cukup untuk menjaga kesehatan. Kita perlu melengkapinya dengan pengetahuan yang benar dan kebiasaan yang seimbang. Tubuh yang Allah titipkan kepada kita adalah amanah, dan setiap tegukan air serta setiap suapan makanan bisa menjadi ibadah jika kita niatkan untuk merawatnya dengan sungguh-sungguh. Saya tahu, mengubah kebiasaan bukan hal yang mudah, apalagi jika sudah dilakukan bertahun-tahun. Tapi setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah investasi untuk hari-hari kita di masa depan. Mengurangi makanan tinggi oksalat, menambah asupan air putih bergerak setiap hari, dan memastikan kalsium cukup. Semua itu bukan sekadar teori, tetapi langkah nyata yang bisa membawa perbedaan besar. Bayangkan jika tubuh kita tetap bugar di usia senja, masih bisa beribadah dengan khusyuk, dan bermain dengan cucu. Kita pun akan menjadi sumber inspirasi bagi keluarga. Itu semua mungkin kita raih, jika mulai dari sekarang kita menjaga keseimbangan. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu membagikan video ini kepada keluarga atau sahabat yang Bapak Ibu cintai, agar semakin banyak orang bisa menjaga ginjalnya sebelum terlambat. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini, supaya kita bisa terus belajar bersama. Dan di kolom komentar tuliskan satu perubahan kecil yang akan Bapak Ibu mulai hari ini untuk melindungi kesehatan ginjal. Semoga setiap usaha kita menjadi jalan untuk hidup yang lebih sehat, lebih panjang umur, dan lebih penuh keberkahan.